maklumi. Ibu kalau 3,5 M itu harga premium, harga emosional, yang mau beli adalah orang yang suka, yang merasa jatuh cinta. Itu pun akhirnya batal, itu pun akhirnya berarti dia menyesal terlalu mahal, bisa jadi, saya tidak ngerti. Nah, saya akan menawar, ini loh 2,2 ya. Karena depan 2,350 sudah boleh, 2,350 sudah boleh. Pak Tong, saya jual plus furniture, plus berapa? Gini loh Bu, Ibu kalau utang sama bank, utang sama, waktu itu Bapak Ibu tahun 2005 waktu saya beli di Lipo Karawaci, itu saya punya duit sudah banyak Bapak Ibu, sudah saya repokan, sudah saya apa? Repo itu apa sih? Dijaminkan saham, sahamnya Bakri Bapak Ibu, PT Energi Mega Persada. Siapa yang tahu apa itu PT Energi? Apa itu Pak? Yes, di mana? Yang kena apa? Lumpur Lapindo. Bah, ini pengalaman. Saya ngutangin perusahaan yang kena lumpur Lapindo, jaminannya saham. Sahamnya banding 3 Bapak Ibu. Tapi Bakri lagi kuat-kuatnya. Langsung oke, ditukar saham Bakri. Tukar saham, kan itu di frozen kena lumpur Lapindo. Wah selamat, Bakri lagi gagagannya. Tukar saham Bakri. Oke, ikut saya. Apa? Oke, dan itu dapat duit 25%. Jadi utang 1 miliar, cukup ngutangi 200 juta, ngutangi 800 juta, akhir tahun dikembaliin 1 miliar. Jos, jaminannya saham Bakri 3 kali lipat, saham Bakri naik terus, wah jadi 3.000, 4.000, 5.000 sampai 8.000 jadi 50 rupiah. Sekarang naik lagi karena dibeli Salim, 85 berapa sekarang? Burung 100 so. Itu dulu 8.000. Nah terus kemudian Bapak Ibu, itu saya dapat untungnya 25% karena modal 800 dikembaliin 1 M. Bunga 20% dipotong di depan, jaminannya saham 3 kali lipat. Kalau saham turun tinggal 2 kali lipat, dia harus nambah lagi sampai jaminan 3 kali lipat, kalau enggak dijual. Good? Aman? Aman. Nah itu saya ngitung, Bu, kamu utang bank berapa? Gini loh, Anda 3,5 M, kalau utang bank Anda disita, saya ajarin, boleh Ibu curhat sama saya bantu ngitung. Gini loh Bu, kalau saya bangun sendiri, lah kan kasih perbandingan. Kasih apa? Perbandingan. Di sebelah tuh tanah kosong harganya sekian. Depan Agnes Monica dijual di 2,350. Terus kemudian di sini apa itu? Kalau saya bangun sendiri 2,2 selesai loh. Ini loh bangunan paling mewah sekian. Ibu bangunnya tahun berapa? Tahun 9 sekian. Loh, berarti Ibu sudah untung banyak loh. Tanahnya waktu itu harganya cuma berapa? Iya sih. Pokoknya kalau rugi jangan dijual. Saya nawar. Oke? Saya nawar, oke, 2,2 enggak boleh, ya Ibu turun dong. Sepatung 2,8, 2,3. 2,3, kalau saya bangun sendiri bisa loh nih. Ibu jualan bisa 3,5 M. Dalam hati, terus orangnya kena serangan jantung, jelas ya? Deg-degan gitu ya, kemahalan. Atau nanti 3 tahun lagi Ibu kebacot di Sitabang, kau utang 900 juta. Dan saya serius, saya tunjukkan punya uang. Jos, rekening saya tunjukkan, itu menunjukkan bisa dipercaya. Negosiasi saya menunjukkan kemampuan eksekusi. Nanti pelajaran negosiasi saya akan share luar biasa ilmu, tunggu buku saya. Bagaimana saya negosiasi beli mobil, beli properti, beli begini, wah negosiasi ilmunya tadi ya. Sampai minta aja boleh nggak? Boleh selama orang tidak dipaksa, ya toh ya. Oke, tidak semua harus dinegosiasi. Tapi semua hal bisa dinegosiasi sebetulnya. Tapi tidak semua hal layak untuk dinegosiasi. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Tujuan negosiasi apa sih kok mendadak jadi negotiation revolution ini? Ya karena properti kan bagian negosiasi juga ada tuh akuisisi, ya toh ya. Nah kemudian tujuan negosiasi itu menimbulkan perdamaian. Menimbulkan apa? 1073 tadi, misalnya balik lagi. Kemudian saya negosiasi, Bang ini saya mau beli, saya mau apa? Saya mau beli, saya tunjukkan, saya bukain cek. Saya ada duitnya, tak bukain cek 1 M, besok langsung dibayar, sertifikat keluar baru saya lunasin. Jos, tunai tanpa kredit. Atau kalau Ibu mau, tak barter dengan sebagian yang sudah dapat bunga 25% di Lumpur Lapindo tadi, masih ingat? Tapi enggak, waktu kan tukar saham Bakri juga masih oke. Nah ini untungnya lumayan Bu. Loh, kalau Ibu nunggu, ya mending saya deposito aja tuh. Mending saya taruhkan repo begini untung 20% setiap tahunnya masih lumayan. Masih? Tahun pertama 25%, tahun berikutnya kan dibayar lagi 200 juta, ya sebetulnya 25%. Sebetulnya 25%.
20% dibayar di muka 20%. Terus kemudian hitung, kemudian dia gini. Bu, itu malam besok paginya saya datang, Bu ini hari terakhir saya nego. Hari terakhir saya, karena saya mau beli depan. Kalau ibu enggak percaya, dibuktikan. Telepon depan. Halo, depan berapa? Bapak Ibu. Depan 2350, saya telepon. Ibu ini jual 2350. Iya, saya kan datang ke sana Bu. Saya baru lihat satu properti. Kalau nanti saya batal, saya ke sana, saya deal dengan Ibu. 2350. Betul ya? Betulnya saya pilih di sini karena ada kolam renangnya lebih luas, lebih enak, lebih nyaman. Di sini lebih kecil, enggak ada kolam renangnya 600 meter juga, bangunannya lebih kecil. Sebenarnya tidak apple to apple. Tidak apple to, tapi dia merasa apple to apple. Ya haknya dia, karena bentuknya sama depannya. Oke, depan untuk Agnes Monica. Saya betul Bu, depan alamat gini betul. Ibu kalau enggak beli, saya Ibu enggak ngasih, saya akan beli di sana. Oke ya, last offer tak bukain cek 1M, 2,4M. Deal? Kalau enggak saya keluar jangan diundang lagi, berarti saya sudah deal. Ibu mungkin nunggu bertahun-tahun lagi kebacot di Sitabang. Oke, saya tanya suami saya dulu ya, dia pergi ke atas. Oke Pak Tung, deal. Jos? Waktu bayaran Bapak Ibu, selesai saya tambahin 50 juta. Rodok kentir toh. Lu kenapa? Istri saya 2,6 aja sudah oke. Loh, istri saya mau marah sama saya enggak bisa ya toh ya. 2,6 kamu sudah oke, sekarang tak tawarkan 2,4 saya kasih 50 juta ke dia. Itu namanya Bapak Ibu, nego sampai mentok, Anda kasih lebih, boleh enggak? Cashback lagi boleh enggak? Boleh enggak? Itu 10-7-3, ikutin saya, 10-7, kalau Anda menang 10-7 ambil 3 kasih, oke, ikutin saya, apa? Oke, jos? Dahsyat? Siapa yang belajar sesuatu yang bermanfaat, tangan-tangan katakan saya. Jadi sometimes nego Bapak Ibu kayak saya yang di mana itu, yang di Kelapa Gading, itu saya kasih Bapak Ibu. Caranya ngasih gimana? 300 juta uang kerohiman, betul? Betul enggak? Terus kemudian dia sudah keluar pada hari hanya perbaikan untuk menantunya dia, ikutin saya, apa? Kalau dia saya gini, saya enggak bandingkan, saya deal langsung. 190 juta Pak Tung untuk dikembalikan, oke salaman, bis. Saya ngasih kerjaan untuk mantunya dia, untuk memperbaiki di rumahnya dia. Jos, kasih balik keuntungannya untuk dia. Jadi sometimes Bapak Ibu kalau negosiasi itu antara substance dan relationship. Kalau orang mengutamakan relationship, ya toleransi terus, ya oke enggak apa-apa, ya, toleransinya nomor 1. Tapi kalau mengatakan substance, pokoknya menang, relationship-nya jadi jelek, ngancam lah, apalah, nego lah, genting, orangnya hubungan buruk, ya oke enggak apa-apa. Negosiasi yang terbaik Bapak Ibu, menciptakan perdamaian. Menciptakan perdamaian. Nah untuk perdamaian, boleh enggak Anda press habis setelah itu give back? Boleh. Kesannya tetap baik, betul enggak? Daripada yang masih ingat deal properti Brawijaya 23M terus saya balik jadi 29M. Substansinya enggak dapat, relationship-nya enggak dapat. Ya toh ya? Tapi saya enggak masalah, saya enggak ada hubungan bisnis sama dia dan enggak ada apa. Dan ya kalau hubungan bisnis mengorbankan 6M ya maniman, ya toh ya? Untuk relationship dan untuk ini ya enggak ada. Ya padahal mungkin kalau saya ya mungkin partner juga tambang batu bara, ya toh ya? Tambang batu bara apakah pasti baik? Enggak juga, karena sempat anjlok juga, ya toh ya? Nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Tapi sejauh kita bisa negosiasi, langit batasnya, bumi, borders, boleh minta, boleh tambah minta duit, boleh kayak tadi asem tenan Bapak Ibu. Minta apelnya nambah 1 juta, ya boleh aja kalau Anda berhasil. Selama orangnya merasa win. Dia tidak dirugikan, saya tidak dirugikan apel saya banyak, saya juga boleh sama Ibu Melisa, ya siapa tahu ada hubungan bisnis, kasih deh, oke. Jos, dahsyat. Oh, yes, Ibu siapa? Ibu Sofia silakan. Ya. Ada pertanyaan begini dari Ibu Sofia. Jadi kalau yang beli kecil-kecil itu berarti tanahnya belum dibeli, bisa jadi. Namanya maklar flingator. Maklar raflingator, kafling maklartor, nah ya no. Tapi secara surat berarti belum bisa pecah sertifikat? Oh belum bisa. Nanti kalau mau belajar detailnya nanti siapa Pak Diki? Mr. Zainal tak suruh ngajar Anda sendiri, cocok? Sama ditunjukkan tempatnya aslinya di mana. Jadi banyak orang merasa bahwa too good to be true. Itu ngasih DP 2 juta, jadi 2 juta langsung boleh.
Terus kemudian caranya, loh sekali lagi, mecah itu tidak selancar yang Anda bayangkan. Tapi ada yang lancar kalau bawa mass media, masih ingat? Bawa influencer, Jos? Pak kita baru mau ngetes Pak, berapa lama di sini prosesnya nanti mau kita ungkap Pak. Dia kan pengen dapat pujian gitu ya. Selama semuanya lengkap, ya pecahnya akan lebih cepat. Siap? Nah kalau saya kadang influencernya saya sendiri, Pak bilang, Pak Diki saya bilang, Pak Diki bilang, ini pemiliknya namanya Pak Tung Disewaringin mau mempopulerkan Bapak. Kalau Bapak servinya bagus, selesainya cepat akan dimasukkan di Instagram. Itu kalau enggak cepat juga masuk. Followernya lumayan Pak, 723 ribu Pak. Terus kemudian di Twitter 1,8 juta Pak. Oh, ngeri-ngeri juga. Ngeri-ngeri sedap. Dijadiin satu, dijadiin gede, bisa? Ya. Ya, dan kalau mau aman, masih ingat yang Purwosari Plaza yang terbakar? Dinego one on one, Pak ini kan bisa loh Bapak, gini Bapak, negonya one on one itu terbaik. Kalau one to many, Bapak nanti kalau minta mahal kami tidak bisa. Kami tidak bisa. Kalau Anda ngeroyok orang ya urusannya nanti pengadilan, urusannya begini, tidak bisa lah Pak. Saya mau membantu Bapak jualan, daripada terbakar bertahun-tahun kayak begini, jadi rumah hantu. Dan Bapak mau jual berapa relanya? Sekian, Bapak boleh tidak nego terlalu mahal Pak, karena boleh gini-gini. Dan Bapak ini, kan nego one on one, satu gini, kelihatannya sudah banyak, tinggal satu rodok ngeyel lebih tinggi sedikit ya oke lah, ya toh ya? Ya toh ya? Cara lebih tinggi, lebih gini, tapi tak cicil ya, tapi tak gini ya, tapi kan tidak pakai duit, betul nggak? Sudah jebret di rata-rata toh, total berarti biaya saya butuh sekian M, betul? Oke, langsung saya datang kepada yang punya duit, Sun Motor tadi, oke? Langsung ini mau jual sekian, mau, boleh, deng, langsung dapat untung. Deal, langsung semua dieksekusi semua. Pakai duit enggak? Pakai sih, tadi kan datang satu-satu pakai materai gitu. Tapi duitnya kecil. Duitnya? Good? Siap? Belum dibayar? Belum. Pak, tapi kalau misalnya ada 10 kafling, yang satu lakunya masih tahun depan gitu, berarti itu belum bisa eksekusi. Semua Bisa. menunggu gitu. Bisa. Eksekusi. Sebagian keluar sertifikat, sebagian bisa laku semua. Tanya, caranya? Lah kalau pasaran 55 juta, Anda jual 40 juta, laku enggak? Nah itu satu. Lo kok bisa lebih murah? Anda bisa ngitung, betul enggak? Harganya segini, dikapling-kapling segini, oh sekian. Yang penting kan untung, betul enggak? Bagi untung untuk yang beli, bagi untung untuk yang. Nah kalau Anda bagi untung untuk yang beli dengan senang hati enggak? Itu sebelah kafling 55 juta, saya 40 sekian juta, laku Bapak Ibu. Koar-koarnya, kalau belum laku berarti belum diketahui oleh orang yang banyak. Belum diketahui oleh orang yang banyak, nanti belajar cara jualannya. Siap? Terjawab, siap? Belajar ngafling, belajar begini. Terjawab Ibu Sofi? Mohon maaf kalau belum puas, manusiawi, karena saya bukan alat pemuas. Kecuali untuk istri saya, jelas? Ya. Oke, sikut kiri sana bilang semangat, woi. 2 kali lipat, ya. Wow, silakan ya. Oh, cek 1M. Ya, semua perjanjiannya. Ada perjanjiannya. Enggak, saya perjanjian enggak notaris, nanti perjanjian. Mau belajar sekarang level perjanjian. Nanti ya. Mau sekarang semua, ya ilmunya banyak, tenang aja. Jadi besok kalau belum diajarkan diingatkan ya, pengikatan 6 level di notaris, apa pakai begini, pakai ada saksinya, materai, terus kemudian perjanjian, apa level-level kekuatan perjanjian. Kalau saya Bapak Ibu banyak yang tidak notaris, kalau perjanjian awal banyak tidak notaris. Setelah kalau urusannya gede pergi ke notaris, saya Bapak Ibu jadi master developer untuk Tanjung Lesung 1.500 hektar. Ikut saya, wow. Notaris Bapak Ibu 36 halaman bahasa Inggris, modiar Bapak Ibu, kerebu keriting. Tapi semua adalah urusan itikat baik atau tidak. Kalau Anda tidak itikat baik, saya ngalami baik pergudangan di Surabaya, modiar Bapak Ibu. Saya tahu pergudangan ini dia sudah bebasin belakang, kurang duit untuk depan. Dia mau utang untuk depan. Saya bilang, enggak usah utang, saya ikut. Saya apa? Ikut, jadi pemegang ini tak modalin untuk depan,
kita anggap hargamu berapa, hargaku modal berapa, pasang sahamnya berapa. Jos, nanti jual milik bersama. Dia enggak mau, dia mau untung semua. Wes utang, tak kasih untung. Tak kasih untung, dikasih untungnya luar biasa besar Bapak Ibu. 1 tahun 50%, lumayan. Tung disewaringin yang jualan, Jos, perjanjiannya jelas, setiap laku, ikutin saya, setiap 50% pembayaran harus serahkan tung disewaringin untuk bayar utang. 1 tahun, ikutin saya, apa? Apabila laku tidak laku, harus dibayar pokoknya dan keuntungannya 50%. Siap? Karena dia untung, tanahnya gede banget Bapak Ibu, tanah begitu dibuka jalannya ya belakang ikut naik harganya. Ya atau ya? Untuk pergudangan. It's very good deal. Saya jual laku kenceng Bapak Ibu. Waduh, dia bilang jangan dijual cepet-cepet loh. Karena dia tahu harganya menguntungkan. Betul? Terus secara karakter tanda kutip. Sekali lagi, tanda kutip Bapak Ibu. Pergudangan. Terus yang terjadi Bapak Ibu, saya enggak boleh jualan. Terus enggak jualan. Loh, kalau enggak jualan enggak apa-apa loh, tapi 1 tahun bayar loh, plus ini nih loh. 1 tahun Bapak Ibu, sebelum 1 bulan sebelum perjanjian selesai September 2013, sampai ingat Bapak Ibu. Langsung dia ngomong gini, sudah laku 200. Loh kok mendadak langsung laku 200, saya beli sendiri tuh. Dicicil 6 tahun, mutiar Bapak Ibu. Untung 50% setahun, jadi 7 tahun. Merongos, ikutin saya apa? Dia pakai pasal apa? Pokoknya dia ngotot, pasalnya 50% semua pembayaran. Berarti kan dicicil 6 tahun berarti? Ya setiap cicilan 50% Anda tuh. Loh, kan tapi sudah ada pasal, laku tidak laku 1 tahun harus selesai bayar pokoknya dan 50%, betul? Dia enggak, aku tetap pakai pasal ini. Padahal sudah dikunci pakai pasal ini. Perang gimana? Kalau perang sekalian dia enggak bayar tuh. Pengadilan sekalian enggak bayar tuh. Saya bilang, oke. Karakter. Terus besoknya Bapak Ibu dia punya tanah di Seminyak. Punya properti di Seminyak, sudah dibangun. Sekarang jadi hutan beton Bapak Ibu. Dia enggak bisa jualan. Dulu saya jualin dia laku di Bali yang tempat lain sold out luar biasa. Sekarang minta bantuan ini. Kalau Patung bantu jualan ini, yang itu saya bayar. Saya bilang pret, apa? Dalam hati enggak berani ngomong gitu ya. Lawang 1 belum beres. Itu kejadian Bapak Ibu. Saya kerjasama dengan satu partner Bapak Ibu jago, kemudian bangun furniture. Bangun apa? Dia lagi furniture, waktu ikut kerjasama enggak gini-gini. Satu hotel di Bandung Bapak Ibu, bangun furniture. Enggak dibayar Bapak Ibu. Jadi sudah dikerjakan semua, enggak dibayar. Terus bilang gini, aku bangun hotel kedua, kalau kamu bangun ini saya bayar. Jangan mau Bapak Ibu, kalau satu aja enggak beres, jangan kedua, numpuknya ke problem. Ini prinsip. Betul? Saya bilang enggak. Wis biarin 6 tahun tak enteni. Untungnya enggak jadi 50% setahun, jadi cuma berapa persen doang, wis oke gitu saya. Oh, yang penting dibayar dan gini. Bukain cek banyak, oke, saya terima, wis oke. Suruh ngerjakan lagi, mau. Ada orang Bapak Ibu bangun gedung, bangun hotel Bapak Ibu, kontraktornya dibayar apa Bapak Ibu? Voucher nginep hotel, modiar Bapak Ibu. Ada? Bayar genset pakai gini, mengutang gini, wis jangan nganyel kayak. Itu kelas naga ada yang gitu Bapak Ibu. Kelas naga Bapak Ibu, tidak semua naga baik, ada naga hitam, ada naga putih, naga. Kelas naga Bapak Ibu. Kelihatannya manggut-manggut tahu orangnya. It's not really nice. Kalau saya gitu saya mau, saya jauh-jauh. Wis enggak usah dulu. Kamu kaya bukan karena saya kaya bukan karena kamu. I don't need your business. Mungkin I need, tapi I don't like the character. Masanya Bapak Ibu ingat. ACC, karakter. P-nya berpikir panjang. T-nya tangguh, M-nya mau belajar. Berpikir panjang ada 3 Bapak Ibu. GAM, GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Kan ngapalnya gampang tuh. Berpikir panjang. GAM itu berpikir panjang loh. Daripada di hutan terus, mending sekarang kan bisa jadi gubernur, gitu ya. Betul nggak? Bisa jadi begini, bisa rakyatnya bangun. Daripada perang terus sama Indonesia enggak pernah menang, disponsori sama diadu domba sama pihak mana disponsori senjata gini, tetap enggak bisa menang sama pemerintah Indonesia. Hidupnya sengsara terus.
Mbok wis negosiasi, betul nggak? Negosiatornya top sekali Bapak Ibu. Negosiatornya top, itu kisahnya menarik. Di mana Perdana Menteri siapa yang mendamaikan, pinter sekali. Begitu Indonesia gebrak-gebrak, udah mau, berdua berdiri. Kita reses 30 menit, jalan dulu berdua di pinggir sungai, dah ngobrol apapun, tapi berdua, datang ke sana sampai pojok, balik sini lagi. Tim negosiasi Indonesia sama dari Aceh, negosiasi jalan. Karena jalan Bapak Ibu, suasana hati jadi longgar, emosi jadi ringan. Our emotion is created by our motion. Jadi sudah mau gerak Bapak Ibu ngobrol, oh ya itu kan kedekatan juga, ketemu ngobrol, oke lah gimana, oke gini, oke, deal, selesai damai, langsung damai. Jos? GAM itu apa singkatannya? Berpikir panjang. 1 golden rule. 1, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan. Diajarkan di semua agama. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Lakukan apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu. Apakah semudah itu? Tidak mudah Bapak Ibu. Semua orang kalau ngasih maunya kecil. Kalau mau dikasih maunya yang banyak. Itu ya. Semua orang bawaannya. Betul? Mudah. Orang Bapak. Tapi sejauh kita bisa. Boleh enggak? Loh patung, negosiasi kok patung enggak ngasih. Loh saya itu kan lumayan toh. Daripada kamu tadi bermasalah. Tak beli, tak kasih kerohiman 600 juta. Lumayan enggak? Lumayan enggak? Daripada kamu dari bank enggak dapat. Banknya daripada enggak selesai saya selesaikan. Jos toh? Jual atau enggak? Loh kalau saya kepepet dan gitu saya juga mau kok digitukan. Dibantu diselesaikan gitu oke lah. Daripada hilang semua dapat tambah 600 juta hore? Hore enggak? Hore. Yang Kelapa Gading itu utangnya sudah 5, sekian M Bapak Ibu. Utangnya berapa tambah bunga macet enggak bisa jalan 5,5 mungkin 6 M sekarang. Banknya juga melet mondring. Saya kan membantu orangnya daripada tidak begini ya saya beli 3,4 M ya valuasi 6, ya oke dia dapat kerohiman ya oke lah ya toh ya. Daripada tidak selesai, banknya tidak selesai, dia tidak selesai bermasalah, sekarang everybody lega. Jos? Betul? Nah tapi balik lagi 1073 lebih sweet walaupun sweetenernya kecil. Tapi balik Bapak Ibu. Balik ke satu yang namanya negosiasi, kalau Anda jualan apa, GAM, Golden Rule. Golden Rule ada batasannya 3, ketertiban umum, undang-undang, dan kesusilaan. Contoh Golden Rule, Anda taruhan, yang kalah lari telanjang ya siang hari di tengah pasar. Itu melanggar undang-undang, taruhan tidak boleh, judi. Melanggar ketertiban umum, lari telanjang, melanggar kesusilaan, tidak perlu dipenuhi. Loh, tapi kalau saya kalah saya lari loh, kenapa kamu kalah kamu tidak mau lari di telanjang? Tidak boleh, tidak perlu. Demikian juga, lu sesuai dengan adat kebiasaan saya, kamu nyuri tak potong tangannya, anakmu nyuri tak potong tangannya, anak saya nyuri tak potong tangannya. Tidak boleh, melanggar undang-undang, main hakim sendiri. Betul? Melanggar ketertiban umum. Tapi balik lagi Bapak Ibu, jadi golden rule very important. Hanya sebisa, ikutin saya tangan kanan lagi kiri semua, sejauh mata memandang, ayo. Telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, pikiran berhitung. Win. Itu namanya bijaksana. Bijaksana itu bermanfaat orang banyak, bermanfaat diri sendiri. Nikmat jangka panjang, nikmat jangka pendek. Kalau harus dikorbankan bijaksana, nikmat jangka pendek korbankan. Tapi kalau Anda super bijaksana, jangka pendeknya tetap nikmat, jangka panjang nikmat, bermanfaat orang banyak, bermanfaat diri sendiri. Kalau bermanfaat orang banyak tapi diri sendiri rugi, itu namanya pahlawan. Kalau pahlawan itu seringkali epic, mengharukan bagi yang dibantu. Bagi yang ditinggalkan, menyedihkan. Ada yang punya pasangan hidup, boleh pasangan hidup Anda jadi pahlawan mati duluan? Loh ada yang enggak loh. Kalau sudah mati ya wes diikhlaskan jadi pahlawan gitu ya. Tapi kalau belum jangan mati dulu itu ya. Kalau saya maunya enggak mau jadi pahlawan. Saya maunya jadi pahlawan yang bijaksana. Win. Boleh Bapak Ibu? Patung kenapa ngajar cari duit? Loh ya boleh tuh dapat tambahan duit, seneng enggak? Sudah sharing ilmu, dapat duit, dapat ucapan terima kasih kan, wah enak banget ya tuh ya. Orang lain tambah kaya terus ulang tahun ngasih macam-macam, Semoga saya doakan Anda sukses kaya raya semua, amin. Terus kayak Zeva ngasih saya untuk beli bakso sak gerobaknya, Jos. Kan keren gitu loh ya. Ya toh ya. Amin. Loh ya itu kan win, betul nggak? Ada orang yang minta win, minta gratis, minta begini, mentalnya miskin. Ya toh ya. Angel ikutin saya, apa? Dan kalau digratisan tetap orang datang, ya toh ya. Ya toh ya.
Kalau bayar, menghargai. Kalau enggak praktek, rugi. Betul? Tahu jawab, betul? Makanya besok PR-nya nambah 1, cari di bank mana yang dilelang. Jelas? Cari orang yang bagian lelang minimal dan Anda kalau bisa dapat daftar lelangnya. Dapat daftar? Pak, ada yang properti dilelang, tolong dihubungkan Pak, saya mau ikut lelang. Saya mau ikut lelang, tolong carikan hubungkan. Oh enggak ada nih kantor pusat, boleh tahu Pak orang di kantor pusat, tolong carikan waktu ya. Siap? Minimal Anda harus hubungin. Sama, Jesse Aida boleh juga, itu keren juga. Ada ilmunya, ada murid-murid saya yang pakar Jesse, pakar Aida. Mas Dimas itu punya ilmu enggak berani ngajar, ikut train for firework trainer, enggak mau ngajar, saya tendang Bapak Ibu, pokoknya tanggal sekian jam sekian ngajar, Pak Tung saya ngomong apa, ya kamu yang ceritakan kepada saya, diajarkan, oh iya Pak Tung aku takut, pokoknya sudah tak jadwal, wal, Pak tendang, duar, begitu ngomong Bapak Ibu banyak orang tanya ngerubung Bapak Ibu, Pak Tung ternyata enak ya, that's true. Seperti mancing, banyak orang enggak pernah merasa enaknya mancing, tapi begitu saya tidak perkenankan anak saya mancing. Wasting time. Karena mancing tidak bisa maju Bapak Ibu. Kalau maju kecebur, jelas? Orang mancing tidak bisa maju. Nah anak saya sudah SMA Bapak Ibu mancing di belakang rumah atau narik, tolong bantuin, dia narik, enak, langsung lempar lagi, 15 menit dapat 2 segede-gede gaban itu. Papa aku sekarang tahu rasanya mancing. Betul? Demikian juga Bapak Ibu, ketika Anda mulai ngajar, ketika mulai apa? Dan ada orang pengen tahu, ada gini, ada orang ngasih testimoni, wah persis seperti mancing, ada kecanduan tersendiri. Bahkan saya ngajar Bapak Ibu adalah obat. Pak Diki bertahun-tahun tahu, sakit taruh di atas panggung, sembuh. Jos? Diare Bapak Ibu, wah taruh di panggung, mampet sendiri Bapak Ibu. Tidak ada suara. Taruh di atas panggung keluar suaranya Bapak Ibu. Kaki bengkak, kaki apa? Bengkak alergi apa Bapak Ibu? Wah lu sore kempes sendiri Bapak Ibu. Jadi sakit taruh panggung, sehat. Jos? Ini keyakinan yang luar biasa. Itu namanya istilahnya adrenalinnya naik. Banyak orang pembicara Bapak Ibu, selesai pembicara plek pulang lemes. Betul? Saya kalau gini pulang tidak disalurkan dengan dan baik dan benar Bapak Ibu, gak bisa tidur Bapak Ibu. Makanya kemana-mana ngajak istri supaya dapat buat penyaluran, ya toh ya? Ya toh ya? Ini energinya beda Bapak Ibu. Kayak saya nyerap energi, dapat energi, jadi pulang itu ketip bergairah terus piye rasa tuh. Panggilan hati beda memang. Ya toh ya? Ya toh ya? Saya lanjutkan. Siapa yang sejauh ini belajar sesuatu yang bermanfaat, tangan-tangan katakan saya. Ya nanti tentang sertifikat, misahnya, ngamplingnya, bagaimana tanya Pak Zainal langsung. Saya bisa jawab, tapi bagiannya Pak Zainal saya garap nanti. Oke, saya lanjutkan. Siap? Just one more thing, Mudiar, kapan selesai nih? Kapan garap PR Boleh, silakan. Pak siapa namanya? Jenis kelaminnya apa? Tolong tunjukkan fotonya. Pak siapa? Pak Budianto, silakan. Ya, appraisal bank. Ya. Ya, besok pagi kan jam 9. Ya, kan bank buka jam 8. Ya sudah toh. Nah, 1 jam 3 itu bisa lah ya. itu kan perjalanan ke sini setengah jam. Ya sambil jalan sambil telepon, alasan toh ya. Mohon petunjuknya aja Pak, itu kira-kira kita cukup dapat nama, jabatan dan nomor telepon dari orangnya aja atau kita sama banknya sama harganya berapa? Nah, harganya itu emang dia bisa secepat bayar itu, Pak? bisa gratis. Jadi 3 kalau bayar semua ya oke, tapi minimal dapat 3, oke? Dan kalau dapat yang bayar, Anda negosiasi pakai, Pak itu BII sini bayar gratis, itu MNC sini gratis, BRI Syariah sana free itu loh Pak. Itu OCBC NISP saya telepon gratis, Bapak kapan menangnya kalau gini, enggak dapat kredit loh Pak. Nah. Bisa gratis enggak? No dirodok di skakmat, Jos? Iya Pak, jadi pertanyaannya gini Pak, kan saya belum pernah melakukan ini Pak. Makanya latihan sekarang gitu. Nanti saya lakukan petunjuk dari Bapak. Cuman gini Pak, kan ada Lamudi dulu aplikasi ya Pak ya? Di Lamudi, aplikasi Lamudi. Apa itu? Lamudi itu kayak aplikasi jual beli tanah dan properti. Ya. Itu seingat saya loh Pak ya, Ya. dia punya estimation of appraisal. Apa itu boleh dipakai nggak sih Pak? Gitu. Itu sih Pak. Paling pertanyaannya lebih ke Saya satu. enggak tahu, makanya saya enggak ngerti begitu ya, karena saya belum pernah pakai Lamudi.
gitu ya. Nah. Tapi saya I will learn untuk Lamudi. Iya, jadi intinya pertanyaan saya satu, mohon petunjuk untuk ngerjain PR nomor 5. Jadi kalau Lamudi itu sah nggak untuk di bank? Nggak tahu deh Pak. Kalau enggak ya lebih baik bank. Itu kan Bang. cuma kira-kira harganya sini. Nggak bisa untuk patokan bank. Karena appraisal bank itu ada dua, Bapak. Satu gunanya untuk negosiasi kepada pembelinya, kepada penjualnya. Ya. Yang kedua adalah untuk minta kredit kepada bank. Kayak saya dapat 27M, dapat kredit 20M. Soalnya gini Pak, pas nelpon kan, itu pasti nanti disambungkan ke operator, Ya. dilempar-lempar. Itu kayaknya untuk setengah jam, 1 jam nggak gitu catch up untuk bisa dapat Ya wes, email, bayar, oke? email, WA dan bisa ngirim Sudah kalau listingnya. menyerah bayar, oke? Gitu kok repot. Nggak gitu ya. menyerah loh Pak, nggak menyerah, minta petunjuk kita terima aja. semua gitu. duitnya ya toh ya. Untuk kita makan. Kita lihat besok berapa yang bisa alasan. Iya Pak. Antara Oke. bisa dan bisa alasan itu selisih sedikit, betul? Siap. Ini Jadi- saya lagi WA temen saya yang di BCA Pak, tapi belum jawab. Gitu. Oh iya wes nanti bagus lah, itu lumayan 1C ya toh Ya ya. udah dapat 1 Pak, cuma kalau 3 kayaknya. Oh iya, Waduh. udah cara nih, kita lihat Siap, besok banyak siap. bisa enggak ya toh ya. Betul enggak? Oke Pak. Siapa yang kira-kira sanggup bisa ngatakan saya? Oke mantap. Ya Lah udah. Bapak gak selesai nih kerjakan PR piye? Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, Jadi itu namanya perjuangan. siap Pak, siap. Tangguh, Belajar Pak. tangguh. Tangguh Pak, siap. Nah, oke, gam ya. Golden rule. Golden A-nya apa? Antisipasi. Ikutin saya. A-nya apa? Antisipasi itu bisa membaca tren, bisa membaca, bahkan Anda menciptakan tren lebih keren lagi. Nah, kalau untuk antisipasi Bapak Ibu, perhatikan. Hari ini saya antisipasi Donald Trump, Donald Bebek. Itu mestinya cuma 4 tahun, betul enggak? Oh tapi mungkin enggak di amandemen terus jadi dia boleh 3 kali. Boleh, tapi banyak kalahnya Bapak, enggak terpilih Bapak Ibu. Karena dia nyusahin banyak rakyat hari ini. Betul? Betul Bapak Ibu? Nah kalau 4 Bapak Ibu, menurut saya penggantinya nanti jadi dari partai yang berbeda dan akan punya kampanye yang berbeda. Melawan dia, ya toh ya. Nah kalau rakyatnya selama 4 tahun ini betul-betul susah, yang menang gini akan ganti kebijaksanaan, akan mulai mengurangi tarif, akan mulai bekerja sama. Oke, Jos? Sip? Tapi mungkin nggak bablas terus? Ya mungkin. Tapi untuk antisipasinya saat-saat ini, lebih banyak properti sewaan yang akan tetap. Karena beli nggak mampu, sewa. Betul nggak? Ya sewaan akan tetap maju. Dan harga properti menurut saya tetap naik. Apalagi yang menengah ke bawah. Yang ke atas banget selama ada lawannya, ya tetap ada yang beli, ada yang beli. Oke? Tapi balik Bapak Ibu, kesempatan hari ini sebetulnya time to buy, bukan time to sell. Time to, nah kalau gitu kalau kita jualan caranya gimana? Tetap ada kesempatan. Masih ingat pada waktu pandemi? 28 Desember, tong Desember ringin tahun 2020, totally jualan online jam 12 malam, 10 menit 16 detik, 96 miliar. Itu kan susah tuh. Pandemi susah atau susah banget? Ekonomi brodol atau brodol banget? Resesi atau resesi? Resesi itu ekonomi tidak tumbuh selama 6 bulan Bapak Ibu dalam 1 tahun resesi. Kalau 2 tahun depresi Bapak Ibu. Nah resesi itu ekonomi tidak tumbuh. Maksudnya tidak tumbuh itu turun, jual belinya berkurang, ekonomi berkurang. Hari ini Indonesia belum resesi. Ekonomi masih tumbuh. Impornya masih surplus untuk 58 bulan straight. Ekspor lebih tinggi dari impor, menang terus. Gara-gara Jokowi hilirisasi, itu keren banget. Hilirisasi. Tapi balik Bapak Ibu. Jadi menurut saya ini kan antisipasi, ikutin saya. Antisipasi ini koreksi time to buy. Tapi jualan boleh nggak? Boleh. Kalau Anda tahu caranya nanti belajar. Terbukti saya jualan juga bisa waktu pandemi itu. Rekornya 2019 sentral 45M. Oke? 2020 pandemi dengan tong sewa ringin dalam sekali gebrak 95M. Tahun berikutnya 630 miliar. Tahun 800 sekian miliar. 1,2 triliun. Terus saya quit. Why quit? Karena dia ambisinya lebih tinggi dari saya tidak mau ngerem. Dia ambisi, saya bilang, ambisimu bagus, kamu punya karakter, punya kompetensi, bukan game saya today. Untuk itu saya quit. Tahun lalu saya quit. Bulan Agustus saya keluar. Ya di Batam saya keluar.
Dia ambisinya luar biasa, bidangnya tepat, karakternya orang luar biasa baik. Bu prinsip luar biasa baik. Laporan keuangannya tertib, menurut saya orang yang hebat. Rela berbagi, rela begini, deal-dealan itu sangat menyenangkan juga. Kompetensinya dia sudah komplit. Kalau dulu kan bisa bangun, tidak bisa jualan. Sekarang sudah belajar sama Tung Sewaringin bagaimana jualan. Kompetensinya oke. Tapi tetap ada risiko enggak? Tetap ada. Kan utang banyak, ini mau IPO, mau begini. Kalau gede bakal gede. Sudah nomor 7 loh di Indonesia. Terbesar nomor 7. Jos, di Batam tok padahal, belum jualan di tempat lain. Ya dia belajar, dia orang yang super rendah hati. Orang yang very very teachable. Saya ngomong ini praktek, ngomong ini praktek, ngomong ini praktek. Majunya cepat sekali. Nah, tapi Bapak Ibu sekarang antisipasi. Nah antisipasi saya apa? Emas naik turun tetap bakal naik. Walaupun perak kemungkinan naiknya lebih besar. Saya akan kasih bocoran. Boleh? Siap? Perbandingan emas dan perak. Perbandingan emas dan sekarang 1:100 Bapak Ibu. Ini persis seperti zaman pada waktu Covid. Waktu Covid di bulan Maret itu 1:129. 1 gram emas sama dengan 129 gram perak. Zaman Nabi Muhammad 1 gram emas itu sama dengan 7 gram perak. Lah terus tingkat wajar yang baru berapa? 60, 80 plus minus bertahun-tahun Bapak Ibu. Kalau 1:50 sudah time to sell juga. Tapi kalau 1:100 perak time to buy. Time to, saya baru kontak private banker saya truly Bapak Ibu. Itu saya lihat, wis perbandingan emas dan perak sudah tembus 100 Bapak Ibu. Lupa Tung lihatnya dari mana? Nih lihat nih sebentar ya. Nih perak saya, oke. Saya di PT Mega berjangka, saya pindah ke private banker. Tapi kalau private banker, you at least 5 million Sing dollar, oke? Private banker saya. Ini perhatikan, ini. Harga emas 345, 3.435. Harga perak 32, 1:100 lebih. Betul nggak? Betul Bapak Ibu? Bagi saya time to buy, Bapak Ibu, saya nih, tapi resiko tanggung sendiri ya, karena bisa naik, bisa turun. Tapi kalau Anda strateginya dengan aset alokasi, strateginya dengan apa? Jadi bukan spekulasi, bukan dengan utang. Anda mau turun, saya beli lagi, turun saya beli lagi. Orang saya alokasi kok. Ini perhatikan, saya sama private banker saya, Julius Baer, oke? Julius Baer. Ini lihat, Julius Baer kemarin. Ini. I want to buy silver, yesterday, jelas loh. Private banker saya, oke, good evening, welcome back Pak Tung, convenient Sing dollar from Swiss franc saya punya. Saya 2 mata uang yang paling suka, Swiss franc sama CHF sama Singapore dollar. Tanya dong, why? Lebih kuat dari US. Bertahun-tahun always tambah kuat. US spread, US, I don't love US. Nilai belinya berkurang 90% lebih sudah. US not rugi. Terus kemudian, let me check update you tomorrow through BGB. BGB itu khusus yang direkam. Jadi yang kalau BGB itu yang ini private banker saya, Julius Baer. Ini Julius Baer. Ini langsung aja. How much I have Sing dollar, how much silver price, langsung saya mau masuk. Jadi berikutnya, hai Pak Tung, we'll check revert to tomorrow. Pak Tung, you have 600.795 still cash. Jos? Good. Nah, Swiss franc-nya kamu punya 170.802 mata uangnya. Ini baru satu private banker. Saya masih punya beberapa private banker, oke? Dan saya laporkan di pajak semuanya resmi. Jos? Jadi saya cerita gini sudah lapor semuanya. Jos? Boleh? Ya di Singapura. Saya di Singapura punya beberapa private banker. Oke. Jadi sekarang current price XAG to CHF adalah 26. Sing dollar to XAG US gini adalah gini, oke. Please let us we know, thank you. Jam 7 pagi, tapi saya ngajar jadi belum sempat beli. Oke, kasih kesempatan. Yes, Pak. Saya stay cash. Saya ada beberapa yang obligasi, ini yang cash yang saya bisa. Obligasi saya punya. Yes. Ini private banker di Singapura.
Di Indonesia private bankernya Cuma nggak tahu. US doang kan? Kalau US dollar terus, Betul. Kalau di Singapura bisa ada Swiss franc macam-macam, dan yes. Oke, siap. Dan tidak semua private banker terima perak. Recording in Julius Baer progress. terima, UBS terima, UOB gagak. Jadi UOB saya beli emas melulu. Oke. Tapi yang ada di sana tuh lebih baik di staircase, tapi ada juga yang Iya. diinvestasikan obligasi. Kalau diinvestasikan obligasi, kadang saya aduh obligasi yang pemerintah Singapura yang ngasih bunga lebih tinggi 5% apa, saya beli juga. Tapi kalau saya butuh gini, kadang saya utang. Jadi obligasi ini saya gadekan untuk punya cash dijamin, supaya saya bisa back to beli. back ya? Yes. Oke, siap. Ya, semoga terjawab. Baik, ya, makasih. Saya doakan semuanya nanti punya private banker juga. Hah? Di Indo ada, saya PT Gatra Mega Berjangka. Anda silakan cari Money Mall. Anda mau nomor teleponnya, pemiliknya langsung itu pemiliknya anak dari partner saya. Saya di sana enggak boleh beli lagi. Tanya dong, why? Oh, dia satu hari telepon sama Pak Tung. Ini dari 1.000 orang yang trading emas perak di sini yang untung cuma 1 Pak Tung. Saya bilang, aku enggak trading. Aku investing. Maksudnya, pernah aku jual enggak? Enggak. Apa? Enggak, saya enggak pernah jual Bapak Ibu. Sampai sekarang enggak pernah jual. Beli all the time. Beli all. Turun beli sesuai dengan lotnya. Beli 2 lot, naik beli sampai enggak boleh beli. Terus kemudian, Pak Tung mau jual dengan harga berapa? Pertama kali dia bilang, Pak Tung ini bisa enggak sampai 29? Bisa. 29. Bisa enggak sampai 34? Bisa, saya bilang gitu. Terus Pak Tung jual berapa? Nanti kalau sudah 50. Dia bilang, mati aku. Aku membayar Pak Tung pirang puluh M. Padahal itu aset alokasi bagian saya kecil. Bukan berapa puluh M, sekarang aja sudah 2 juta dolar Bapak Ibu. Kalau jadi 50 ya 10 juta dolar lebih. Saya leverage 1:2. Tapi balik Bapak Ibu. Saya enggak leverage banyak-banyak, saya kuat. Istilahnya kuat punya cadangan tunai di sana. Dan biaya nginepnya saya cover dari bunga yang ini. Tapi sekarang mulai enggak enak. Dia begitu tahu strategi saya tiap bulan biaya swapnya dinaikin. Dulunya gratis, kok bisa gratis? Saya punya duit sekian tak taruh di sana, bunga dari simpenan saya nutup biaya nginepnya saya 1:2, jadi enggak pernah bayar. Jos? Terus mendadak naik, begitu saya untung banyak, Pak Tung biaya swapnya naik, enggak ngomong, tahu-tahu duit saya kok berkurang. Duitnya gini, saya tanya biaya swapnya berapa? 5.000. Setelah 5.000 tak biarin, nalah sebulan 5.000 dolar ya, oke, untungku jutaan dolar ya, oke. Gitu saya, oke, santeng lah gini. Terus kemudian, boom, naik sekarang 13.000, asem tenan Bapak Ibu. Ya itu kalau biaya swap itu biaya nginep, saya pakai marginnya 1:2 only. Saya ditawarin di bank margin 1:3 aja saya enggak mau. Maksudnya 1:3. Kalau Anda forex itu 1:3.000 boleh. Anda punya 1.000 dolar, Anda beli 3 juta dolar dikasih. Begitu turun sedikit langsung duit Anda MC margin call. Kalau saya hari ini turun sampai harga perak 4 dolar, saya masih kuat. Jos. Dan kalau 4 dolar saya tambahin duit lagi, saya beli lagi 10 lot, 4 dolar. Karena biaya produksinya aja sudah 18. Yes. Saya enggak pernah beli fisik perak. Pernah di kecil. Beli dari Robert Kiyosaki kecil. Oh boleh, silakan. Silakan nanti gini ya, perak Pak Diki tolong tanya Pak siapa namanya? Pak Frans tolong nanti beli perak fisik silahkan. Harga perak 2.000 lebih sudah beli. Sekarang sudah berapa Pak? Sekarang udah 17.000, 18.000. Ini murid yang praktek gini. Iya. Hore-hore enggak Pak? Hore Pak, itu ya nggak banyak sih, nggak sampai kayak patung, cuma baru ratusan kilo lah. Ya, ratusan kilo kalau perak itu perak itu ratusan kilo itu murah Bapak Ibu. Kurang memang Pak, memang. Kalau emas mahal gitu ya. Iya. Ratusan kilo berarti 1 kilonya berapa Pak? Sekarang kalau rupiah, saya karena enggak pernah main rupiah jadi enggak ngerti. 1 kilonya ya tinggal kaliin aja 18.000 per gram. 18.000 per gram Iya. kali sekilo 18 juta. Ya. Lumayan. 100 kilo 1,8 M. Iya. Oh, iya, Pak lumayan. cuma kasih masukan tentang easy property. Kebetulan saya juga di salah satu grupnya itu Ya. dan salah satu shareholder juga. Banyak di grup ini, mohon maaf ya Pak, Ya. bukan tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan, tapi Memang nggak- jelek gitu ya. nggak direspon Pak. Tidak ada responnya. Yes. Dan setiap beberapa dari yang kita sudah membayar itu kita mau tanya marketingnya nggak ada respon, kita mau Ya. tanya dengan beliaunya langsung yang waktu pernah Ya. maju juga
juga tidak ada respon, bahkan nomor Saya aja handphonenya- enggak dibalas apalagi Anda gitu ya. Nah itu Pak, jadi hanya Ya. sharing info aja Pak ke Pak Tung. Jadi dari Anda yang beberapa lain-lain atau yang di tempat yang di Lavaya atau yang di lain-lain juga? ada Pak, Bapak jadi shareholder di mana? Lavaya. Bahkan saya sampai datang ke Lavaya langsung ke Bali, saya mengecek langsung. Dan ada juga yang di satu yang dekat bandara, yang di apa? Bandara Bali atau bandara bukan bandara Bali, yang di apa? Manado ya? Bukan. Iya. Manado ya? Iya, Manado kan dia juga jualan juga. Ya, Dan itu itu ada nggak yang respon juga. yang cerita tadi loh. Saya Ya. masih muda. Saya dari cuma karyawan gini yo. Hanya Saya sharing. noting tulus kok. Masih ingat kata-kata Ya, saya? hanya Itu sharing kata-katanya info dia. aja. Hanya sharing info aja ke Pak Tung. Saya terima, orang saya tahu plus minus tahu. Ya, dari Jadi dicari susah, diginiin susah, diapain susah, wis rodok tidak menyenangkan. Tidak. Ya. Untungnya ada partnernya satu lagi. dan saya udah cek ke Lavaya langsung, memang itu untuk pembeliannya unit yang sudah jadi itu memang udah jadi bangunannya, tapi dia dapatnya jatah cuma nggak sampai 10, bahkan nggak sampai 5 Pak. Jadi Nggak, memang lebih, itu sudah berat lebih. itu pada saat itu. Sekarang dapatnya lebih. Tantangannya Lavaya Bapak Ibu tadi sebagai seorang developer laku 600 miliar. Jadi dong, betul? Tapi yang bayar begitu pandemi modar Bapak Ibu. Jadi yang bayar modar, sebetulnya jatahnya isi properti itu di belakang Pak. Di belakang enggak bisa selesai Pak. Lu yang bayar enggak selesai. Isi properti bayarnya cukup banyak Pak, 125 miliar atau berapa. Jadi dia tidak ngentet duit orang dibayarkan, tapi Lavaya sendiri susah untuk bangun. Karena istilahnya tireng, istilahnya apa? Kalau orang nyicil-nyicil, enggak nyicil terus gimana? Lalu terus bisa dibangun? Enggak bisa. Terus ada orang minta balik duitnya, bisa dibalik-balik? Lumayan jadi Pak, lumayan masih bisa hak nginep, lumayan. Betul ya? Mas pakai nginep aja, itu enggak, sekarang sudah 25, penyerahan sudah 50, sudah mulai bisa nginep, ya nginep aja, pakai nginep. Oke ya. Siap. Sedangkan untuk investasi, untuk begini, untuk disewakan, ya masih bisa. Ada beberapa yang menyewakan sendiri. Tetapi Bapak Ibu, itu jauh lebih bagus daripada yang hutan beton. Ada Adi Persada Gedung, APG, Adi Persada Gedung, anak-anak perusahaan yang dikarya, 36 pada waktu pandemi, yang 2 yang bisa berdiri tadi. Berdirinya tidak sempurna, masih banyak yang kosong. Masih banyak kosong. Dan itu Pak, duit saya di sana jangan tanya Pak. Wow. Dan itulah Pak yang sejak 2018 masih ingat? Ya. Yang saya cerita? Iya, masih ingat. Direkturnya dulu dia tidak mau kejak ketemu, tidak mau di WA, tidak dibalas, apa belas, selamat Natal, tidak dibalas, semua tidak dibalas sejak 2018. Oh, pantesan. Makanya itu banyak yang mengeluh. Jadi jangankan Bapak, duit saya yang berpuluh-puluh miliar di sana, yaitu salah satu kisah sedih di dunia nyata Bapak Ibu. Nah sepertinya ini hampir selesai lagi, karena semoga selesai. Ada investor yang baru masuk, ada investor mau masuk itu bagus. Jadi karena itu ada nilainya Pak, di pinggir pantai so beautiful, tanahnya gini. Tempatnya bagus Pak, saya udah lihat. Indah sekali. Saya nonton, pinggir pantai. langsung jatuh cinta. Ikut jadi pemodal, oke. Bantu jualan, oke. Tahu-tahu ngilang aja 2000, belum pandemi loh Pak. Jadi enggak usah alasan loh Pak. Tak tunjukin ya, WA-nya ya. 2018, wah wis jan Bapak Ibu. Iya. 2018 Kak di ini. 2018 Pak. 2018. Ini 2025 aja masih saya sehat toh. Enggak dibalas toh. 2025 enggak dibalas toh. Enggak pernah dibalas toh. Walaupun dibuka enggak pernah dibalas toh. Sampai Bapak Ibu sebetulnya ini 2000 enggak pernah dibalas toh. Sampai 2021 enggak dibalas toh. 2000 ini enggak dibalas toh. Enggak dibalas toh. 2019 enggak dibalas toh. Coba yang terakhir Desember 2024 2018. Partner atau bukan tuh ini gini? Gondok ya Pak. Loh, semua masalah itu ada obatnya, ya toh ya? Iya betul Pak. You buy, I buy, boleh enggak? Kita Boleh. jual, boleh enggak? Kita begini, boleh enggak? Selalu ada solusinya toh. Tapi kalau enggak ketemu terus solusinya piye? Diajak ngomong, enggak bisa ngomong. Dan Bapak Ibu, saya di sana tuh komisaris tahu-tahu diganti tanpa saya tahu, asem enggak? Asam Supaya banget, bisa utang bank. Loh, sekarang saya ikut nanggung utang bank loh. Selain duit hilang, saya nanggung utang bank.
Asem atau asem banget? Betul bisa diributin Bapak Ibu. Karena kalau rapat pemegang saham, sebetulnya menang dia. Sebetulnya menang, tapi kamu enggak ngundang saya, ganti saya sebagai komisaris gara-gara saya enggak mau tekan utang bank. Saya maunya tak lunasi loh. Nah ya, jadi ya harusnya diajakkan RUPS, diundang RUPS enggak mau, undang pakai pengadilan. Tapi semoga ini selesai. Semoga ini selesai. Tetap properti mana tahan atau tahan mana. Ya toh ya. Kalau saya enggak seneng utang. Waktu itu utang dengan BTN Bapak Ibu bunganya 13%. Edan enggak? Saya dari BNI saya dapat fasa baik 4,25% waktu pandemi. 4,25%. Tanya dong, kok bisa? Karena grupnya Pak Hermanto Tanoko. Waktu itu utang mandiri. Utang apa? Mandiri, sekian ratus M Bapak Ibu. Terus kemudian, saya tanya, selisih, dia 7,25%. 7,25 kita enggak mau. CMB Niaga, CMB jadi ganti bukan Niaga, CMB Bapak Ibu. CMB Bapak Ibu ngasih utang 6,25%. Kita pergi ke Mandiri, kita nego, Pak CMB, bisa enggak turun 6,25? Enggak bisa. Kita pindah, langsung mengeluarkan pasal. Kalau pindah, denda 5%, asem enggak? Aku kok yo tanda tangan, kurang ajar, karena tulisannya kecil-kecil. RUPS sama Pak Hermanto. Pak Tong kira-kira solusinya gimana? Pak kalau dilunasi kan boleh toh, ada pasalnya enggak? Oke saya cek, oh boleh Pak Tong lunasi, kita lunasin aja. Sekian ratus M, wah Pak Tong kuat sekali. Oh yes Pak, saya cash rich. Saya apa? Good? Oke taruh, kita taruh duit jeret langsung ke Bank Mandiri, kita lunasin. Mau kita take over. Mandiri, oh enggak apa-apa Pak, kita 6,25 boleh. Sorry ya, tetap pindah ke BNI 4,25. Jos? Bapak Ibu, bank ngutangi kalau Anda punya duit. Ngutangi ketika cuaca cerah. Begitu mendung, begitu badai, payung yang dipinjemin diminta balik. Makanya hati-hati utang. Saya utang pribadi zero Pak. 2021 September utang pribadi tak nolkan semua. Bilang dong, why? Bunga tabungan 0,02%, bunga tahapan. Tahu tahapan Anda bunganya 0,02%? Tidak pernah tahu tuh Anda. Saiprit 0,1 aja tidak ada 0,02%, edan enggak? Terus kemudian Bapak Ibu, bunga bank utangnya tidak pernah mau turun. Betul? Ditahan terus, makanya untungnya waktu pandemi kan untungnya naik terus tuh bank-bank. Coba BRI, BCA untungnya kan banyak-banyak. Tanya dong, kok bisa? Karena bunga kreditnya segini, depositonya dipendekin, lah ngapain saya punya tunai tak lunasin aja, ya tuh ya. Sama utang yang grup, oke Pak lunasin, ikutin saya. Apa? Tapi event sak kelas konglomerat, bukan Pak Hermanto, saya bilang, Pak kita lunasin. Wah Pak Tung keren, ya enggak apa-apa, Bapak kan yang 70%. Ya toh ya. Nah, saya 10-10 Saiprit, oke lah ikut saya. Oh, oke lah pemegang saham semua, oke setuju. Taruh duit bareng, jebret, gagah perkasa. Bank kalah sama lawan orang yang gagah-gagah gitu. Ya toh ya. Bapak Ibu, bank, saya dulu jadi konsultan pada waktu pandemi. Saya jadi the last resort Bapak Ibu. Island of the last resort. Saudara saya utang bank, mumet-mumet Bapak Ibu saya yang nebus. Saya bilang, mohon maaf, bank-bank mohon maaf. Kalau kamu tidak macet, kamu tidak bisa nego. Kalau macet nanti di blacklist, oke. Tapi kalau kamu selesaikan sudah tidak di blacklist. Jadi untuk mendapatkan nego bunga, either kamu lunasin atau dimacetkan sekali. Begitu macetkan sekali, Anda bisa restrukturisasi. Bisa utang bayar bunganya aja, bisa begini, bisa murah terus. Tapi kalau tidak dimacetkan, tidak iso. BTN waktu itu bunga 13,5%, tidak masuk akal. Deposito tinggal Saiprit 4%, 5%, masih kena bunga, masih kena pajak 20%. Ngapain lunasin aja hutangnya, betul nggak? Tapi sekelas konglomerat diajak bayar juga haho Bapak Ibu. Mungkin secara cash juga tidak ready. Walaupun dia naga Bapak Ibu. Apa? Banyak Bapak Ibu. Naga seret Bapak Ibu. Saya baru tahu loh, jadi dilunasin enggak mau, enggak bisa. Dan kadang kan pemegang saham yang lain ada yang bukan naga, yang enggak mampu. Saya bilang enggak mampu, di-delete aja.
Saya sama Pak Hermanto saya cerita, dia mau buka lagi, Pak Hermanto saya mau urun lagi, the last one. Bangun Fasa Bapak Ibu, Fasa itu nama orang tuanya. Nama orang tuanya itu Teksui bahasanya, Fasa atau air. Jadi nama itu adalah nama orang tuanya ditaruh di atas. Kira-kira bangun hotelnya mau sungguh-sungguh enggak? Kalau nama orang tua taruh di atas mesti everything. Datang patung kita tambahin 100 miliar lagi, modal. Untuk apa? Lampunya kita, kalau Anda pergi ke Fasa, lampunya grand. WC-nya Pak kita kasih yang 80 juta, yang gini, wah ini satu gini nambah, wala. Pokoknya mau yang terbaik terus. Ya kono, duitnya oke, kene ya lumayan toh, ya tuh ya. Tapi kan kalah jauh kelasnya. Makanya saya selalu bilang, jangan ikut-ikutan saya, jangan ikut-ikutan orang yang lain. Saya juga ngomong sama Pak, saya enggak ikut-ikutan Bapak ya. Kalau Bapak mau nambah gini, patung kita bangun lagi. Office tower Pak, saya enggak cocok. Saya hanya bisa ngasih saran, tapi saya kecil, saya tetap angka ikut. Angka? Ikut, tapi kalau boleh enggak. Patung tambah modal sekian, oke. Tambah modal sekian, oke. Last one Pak ya. Setelah ini kalau tambah modal, saya diluten aja. Sahamku kurangi. Saya enggak masalah Pak Ibu saham dikurangi. Banyak orang takut sahamnya dikecilin. Kalau saya enggak pernah takut. Kamu saham misalnya 10% dari 1,5 triliun, sudah 150 M juga. Ya toh ya. Ternyata dia mau investasi jadi 3 triliun. Jadi berapa? Kamu dilute jadi 5%, oke Bapak itu tetap 150 M, ya toh ya? Ya toh ya? Dilute oke, dilute Pak risiko yang saya mau taruh sekian. Lu patung punya duit gak? Punya Pak, tapi saya mau bangun hotel sendiri. Yang saya 100% keluarga, Jos? Good? Nah ini kan saya gini, Pak saya bangun ini, oh, ya. Pak, sudah Bapak sendiri. Bapak sendiri. Pak Hermanto lagi mau bangun 5 hotel lagi. Dia cash rich kok. Pokoknya Pak Tung aku pensiun, aku mau bangun presiden suite-nya lebih indah dari yang Fasa. Fasa itu presiden suite-nya Bapak Ibu, semalam 43 juta, oke? Ada kolam renang indoor di dalam presiden suite-nya. Dahsyat? Good? Itu dijual 28 juta, enggak laku, sanain 43 juta laku. Siapa pengen tahu caranya, katakan saya. Lu saya 28 juta laku, sebulan 1 hari Pak, man mubasir, ya toh ya? Ya toh ya, 43 juta dong. Untuk apa? Hadiah. Ikutin saya. Untuk apa? Orang yang pakai sana untuk pesta perkawinan. Untuk apa? Pesta perkawinan dapat 2 malam. Pesta perkawinan paket 50 juta dapat 2 malam 43 juta, 86 juta modal. Kalkulator rusak enggak? Syaratnya gampang, harus masuk IG. Harus masuk apa? Kalau masuk IG kan nyombong. Wah saya perkawinan, saya di Fasa, saya tinggal di presiden suite-nya. Ya, yang harganya 43 juta kan nyombong keren, betul nggak? Kan kita jadi ikut terkenal gitu ya. Kan jadi laku, betul nggak? Karena dipaketin. Yang laku hall-nya, itunya keren. Saya punya banyak jurus ngeramein hotel karena saya punya banyak hotel. Siap? Jos? Saya sama ngomong sama Hilton, saya dapat deal yang luar biasa karena saya cerita, I am a very good marketing in hotel. Jadi saya punya jurus ini. Tertarik? Ini Just Fun Part. Saya punya jurus ini lagi. Jadi let me become the owner of Hilton, I will help Hilton untuk jualan Hilton sendiri. Dan ilmu yang kamu pakai di sini bisa pakai untuk Hilton seluruh dunia. Ya toh ya? I will make you, but please give me a very good deal. Saya dikasih very good deal Bapak Ibu. Jos? Dahsyat? Oke, nanti diingatkan ya ngeramein hotel. Ilmunya oke banget. Siapa yang mau ingetin? Pokoknya hari kelima, hari keberapa? Belum ngomong Anda ingatkan semua. Jadi hari kelima selesainya sampai Senin. Boleh? Sabtu, Minggu, Senin. Apa? Hah? M. GAM. Antisipasi. M-nya apa? Manage resiko. Apa? Orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Bukan yang hanya berani. Karena antisipasi. Wah ini bakal trennya gini. Gebuk semua sampai gini. Ingat pelajarannya dari Warren Buffett. Don't lose money. Don't lose. Yang kedua, don't lose money. Yang ketiga, kalau kamu lupa, ingat peraturan pertama kedua. Don't lose money. Karena gini Bapak, kalau Anda, lu saya patung lose money. Ya, ada beberapa yang nancep di properti. Kayak tadi, ternyata ada penyelesaian yang semoga bagus. Semoga bagus Bapak. Kalau ada investor masuk begini, karena itu tetap ada nilainya. Tetap ada nilainya Bapak Ibu. Nah kalau investor masuk ya wes selamat. Nggak untung ya oke. Pokoknya balik sudah selamat. Pokoknya balik sudah. Sama nggak rugi-rugi amat. Oke. Nggak rugi-rugi amat. Oke. Tapi balik kalau bisa untung ya diterima. Tapi balik Bapak Ibu. Properti unsur pemaafnya tinggi. Unsur pemaafnya
sertifikat double aja setelah sekian tahun, orang bangkrut, Menara 7 Kelapa Gading sudah tidak ada yang bangun, developernya, banknya bangkrut, urusannya ruwet, tetap bisa diselesaikan, tetap bisa diselesaikan. Itu yang menarik. Jadi pemaafnya tinggi. Nah sekarang M-nya Bapak Ibu, manage resiko. Kayak saya, kenapa saya quit? Karena saya manage resiko. Bukan waktu saya untuk utang segitu banyak lagi. Kan sudah saya kunci, saya 20% pemegang saham. Tapi balik lagi, kalau mau utang harus tanda tangan 90% pemegang saham. Aman? Dan anggaran dasar sudah saya kunci, kan sekolah tuh. Masuk goblok terus Pak? Masuk goblok kayak yang direktur enggak mau diajak meeting. Begini kan saya salah total, kalah total. Duitnya amblas sementara ini gitu ya, tidak berbekas gitu. Terus utang bank, masih nanggung utang, cilokora. Betul enggak? Tapi untungnya pada waktu tanda tangan, saya enggak mau tanda tangan personal garanti tanggung renteng. Utang kan enggak minta tanda tangan saya tuh. Di bawah 20% tuh. Tetapi banknya kan ngotot tanda tangan saya tuh. Pak Tung disuruh personal garanti, moh pret ikutin saya. Apa? Wes pinter kok, ya tuh ya. Akhirnya semua ini, lu kamu tanda tangan personal garanti tanggung renteng, berarti kamu nanggung utangku. Ye. Betul? Direkturnya tanda tangan, yo terserah. Kebetulan aku enggak jadi komisaris, kamu begini malah aku selamat, enggak harus tanda tangan. Tapi kalau saya komisaris enggak bakalan lolos kreditnya, ya toh ya. Diajak meeting enggak mau, ya salahnya sendiri. Sekarang utang tanggungan dewe, tapi banknya masuk Pak Tung tetap harus jaminan. Nah, terus kamu minta jaminan apa? Saham saya di PT, deal, ikutin saya apa? Deal if something happen, saham saya hilang apa? Duit saya sekian bulan, oke, ikutin saya. Oh, fair enough, ya toh ya. Ya toh ya, salah milih partner, salah milih? Ya oke, ikutin saya. Memang situasinya, partner saya baik, tapi situasinya yang tidak memungkinkan. Yes Pak, silakan. Ya. Dari Hong Kong, oke. Pak siapa namanya, silakan biar. Siapa? Oh, Budianto forever. Oh, Jenenge Budianto Pak. Burung ganti jeneng, ora apa-apa, Ya. silakan lanjut. Saya dengan Budi, saya ada partner dari Hong Kong, namanya Ken. Dia udah kenal lama. Saya beberapa kali purchase smart door lock dari dia karena saya main interior. Terus sekarang saya main pajangan dinding. Jadi saya sama dia lancar-lancar aja untuk pembayaran dan sebagainya. Terus beberapa kali dia mampir ke tempat saya, ke kantor, ngobrol-ngobrol. Terus singkat cerita terakhir dia pengen jadiin saya komisaris di perusahaan yang baru dia mau rintis di Batam. Oke. Ya tadi saya bingung mau nanya siapa, tapi Pak Tung bahas, ya udah saya tanya gitu. Oke. Dia bilang saya dapat dividen 1%, saya dapat share 1%, terus saya dibagi salary per bulan. Cuman dia bilang saya nanti ada perjanjian tidak akan kena yang namanya tadi personal Garanti. Saya bilang, Ken, nih pokoknya saya nggak mau kalau misalkan ada hal-hal finansial yang mengenai saya. Kalaupun kamu hanya pinjam nama, dalam hal ini kamu kan orang Hongkong ribet, pinjam nama ya udah. Nah yang saya pengen tanya Pak, kan tadi Bapak bicara tentang bermitra. Ini kebetulan aja sih Pak, tapi nggak ada yang kebetulan ya Pak ya. Oke, jadi apakah saya untuk bagaimana sih Pak supaya saya meminimalisir resiko? Saya udah bilang ke dia bahwasannya saya terima salary dari yang kamu kasih as a kompensasi. Saya terima kalau saya tanda tangan saya jadi komisaris, tapi nanti Bapak bilang komisaris nggak bakal lolos. Nah itu yang bikin saya jadi agak takut tiba-tiba nanti dia. Apalagi kalau perusahaannya tentang simpan pinjam, tentang perbankan, komisaris Enggak. Anda secara law tanggung, apalagi Anda bank, Bapak Ibu BPR ini, Anda tanggung jawab sampai harta pribadi. Anda Nah itu komisaris. Pak, dia jadi barangnya smart door lock yang pakai sidik jari. Barangnya apa? Smart door lock Pak, Semdor, oke. pakai sidik jari, pakai muka gitu. Dia di Batam itu kan katanya area abu-abu Pak. Ya, Nah dia mau buka di Batam. masuk ke Indonesia. Saya jadi komisaris, ada namanya direktur Pak Alek, ada dia Ken sebagai invest kurang lebih sekitar 10 miliar lah kurang lebih. Invest ke Indonesia supaya dia masuk, udah itu saham dia kurang lebih sekian, udah itu intinya dia udah ada pasar di Amerika katanya Pak. Ya, Nah ya, jadi maksudnya kalau Bapak tadi bilang komisaris nggak bakal lolos, berarti saya walaupun cuma dapat 1% nggak bakal lolos, atau saya bisa lolos tapi saya cuma kena can 1% untuk resiko apabila itu bangkrut dan punya hutang yang tinggi. Itu sih Pak yang saya mau tanya Pak. sebetulnya mohon ujangannya. tergantung perjanjiannya dengan bank kayak tadi. Oke, Kalau dengan bank ceritanya semua personal garanti tanggung renteng, Anda 1% ikut nanggung utang kalau dia utang. Pak ini tidak utang, boleh. Komisaris boleh menyetujuin utang tidak utang, kuat. Oke. Di anggaran dasarnya harus kuat. Di anggaran dasarnya harus kuat. oke. Business revolution, ada perjanjian-perjanjian yang membuat Anda aman, masih ingat?
Anggaran dasar tidak boleh diubah tanpa persetujuan. Nah kalau 99% ya 99,5%. Berarti kan Anda terima 1%. Tapi balik Bapak Ibu, resiko dengan keuntungannya itu ditimbang. Ikuti saya. Ditimbang. Anda yang belajar di Business Revolution nimbang resiko. Risiko dengan beresiko. Beresiko adalah akibatnya, entah positif dan negatif. Kemungkinan terjadinya, efeknya tidak bisa Anda terima, itu beresiko. Kalau resiko ada positif, ada negatif sifatnya. Terus kemudian ada kemungkinan terjadinya besar atau kecil, dan ada efeknya besar atau tidak. Kalau untung, untungnya berapa besar, kalau rugi, ruginya berapa besar. Nah kalau Anda sebagai komisaris, terus kemudian terima 1%, terima 1 gaji, Anda lihat karakternya orangnya seperti apa, karakter hari ini ketemu, waktu butuh baik-baik. Setelah bermasalah di belakang, wangel enggak karu-karuan. Mosok diajak meeting, diselamatin, diapain, gak dijawab terus. Oh ada lagi, ada yang mengatakan, Pak saya sudah keluar, enggak bisa. Anda masih terlalu, jangan gitu toh. Ya kan gitu loh. Betul enggak? Saya lebih terbebas dari masalah karena saya tanggung jawab saya sesuai dengan saham yang saya serahkan, paling hilang duit saya, setoran saya. Oke, tapi balik lagi Bapak Ibu, ke yang Bapak, saya enggak ngerti permasalahannya detailnya Pak. Saya enggak ngerti hubungan Anda dengan Pak Ken seperti apa, industrinya bisnis seperti apa, ada utang enggak ngerti. Tetapi caranya manage risiko ketika Anda menimbang positif dan negatifnya di pelajaran Business Revolution. Ketika Anda punya network enggak, something happen Anda bisa menyelesaikan. Kemarin istri saya pergi ke Guangzhou, pasar malam Bapak Ibu. Wah istri saya takut. Yang mereka tenang, China so safe now. Why you afraid? Karena istri saya pakai berlian, 5 karat, pakai begini, wah pasar malam begini takut, it's just any safe, no, wah cuma gini, you have a network, kamu punya kenalan enggak? You know the president, Presiden Xi Jinping suruh kenalan Bapak Ibu, istri saya, no, ya, biasa. Tapi kalau Anda punya network, something happen, Anda bisa menyelesaikan masih lumayan. Anda punya modal segini, tanpa modal, nama Anda dipakai, tapi tanggung jawabnya sesuai dengan yang 1% tadi, oke. Atau jadi tidak bertanggung jawab, tetap angel Bapak Ibu. Tapi kalau itu kan di keuangan, tapi kalau di usaha seperti itu oke, Anda masih oke. Anda tunjukkan bahwa perjanjian profesional, saya komisaris, saya ini profesional. Saya kalau menjadi marketer untuk perusahaan-perusahaan begini, saya tulis saya marketingnya. Saya hanya marketing, tanggung jawab produksi Anda, semua Anda. Kalau saya jadi konsultan. Jadi janji-janji alas pertujuan Anda secara tertulis. Jadi saya mau menjanjikan apa tertulis. Kalau tidak tertulis saya salah. Kalau sudah tertulis Anda setuju, Anda penuhi. Oke? Dan risiko tetap di tangan pemegang sahamnya. Itu pun masih ada masalah juga, nanti ada saya ceritakan. Jadi perjanjian saya beli PT, beli apa? Makanya hati-hati beli PT. Beli PT itu enak, kalau Anda beli properti kena pajaknya. Kalau beli PT kan enggak, kan sahamnya yang Anda beli. Betul? Secara pajak lebih aman, tetapi secara keuangan, wadah sing setan demit, ikutin saya, apa? Jadi ternyata rekening PT ini tidak dibuka semua, sekarang saya pinter. Bahwa yang Anda sebutkan rekeningnya memang hanya ini. Kalau ada di luar ini, saya mau beli karena ini. Berarti Anda penipuan. Tapi itu pun Bapak terbukti jelas-jelas penipuan. Partner saya terus mati. Terus apa? Mati beneran Pak. Mati beneran. Tanya Pak Diki, betul Pak Diki? Mati gitu aja. Ya terus piye? Rekening Bapak Ibu properti. Di dunia properti. Saya beli. Karena dia tidak bisa jualan, saya beli. Saya setor duit. Betul? Saya jadi pemegang saham. Saya jadi pemegang saham 70%. Saya sudah kuncinya gini, seluruh transaksi sebelum dan sesudah yang tidak saya ketahui tanggung jawab pribadi. Jos? Aman toh? Tapi belum saya kasih pasal untuk penipuan tadi semata-mata belum ada. Pada waktu itu belum sepinter hari ini. Terus kemudian Bapak Ibu, dia gunakan ada rekening atas nama PT ini untuk terima setoran jualan properti yang di sini yang tidak laporkan ke saya dan duitnya digelapkan secara pribadi. Lah orangnya taunya kan duitnya setor ke PT saya. Betul? Mudar enggak? Loh, tapi kan saya sudah ada bukti ini tindak pidanamu sendiri, tanggung jawab. Saya tidak tahu, tidak ada persetujuan tertulis, kamu tidak begini menggunakan rekening tanpa saya tahu, tanggung jawab pribadi. Tapi orangnya mati, orangnya tetap PT-nya yang diubrak-ubrak, ya toh ya? Ya toh ya? Wah itu ya serame ruwet gitu, jadi hati-hati beli PT, hati-hati beli PT karena Bapak cerita jadi saya punya banyak pengalaman, stok pengalamannya kasih, ceritakan. Intinya harus lebih hati-hati ya Pak ya? Ya hati-hati. Baca tanda cukup, tangannya. Tanda tangan dibaca, tanda tangan dibaca. Ada satu perusahaan, Naga, keren banget Bapak Ibu, TBK. TBK ini Bapak Ibu,
Yang TBK sekian persen. Sekian persen Bapak Ibu dimiliki Bapak Ibu oleh 8 PT. Nama pemilik tidak pernah muncul. Makanya pembayar pajak tidak pernah muncul. Di Banten loh, kok aku bayar pajak lebih gede dari sono. Ternyata dia lebih pintar dari saya. Apa yang dilakukan? PT 1, 99% dikuasai oleh PT 2. PT 2, 99% saham dikuasai pemiliknya PT 3. Sampai 8 PT, saham ke-8 dimilikin 99% PT yang pertama. Pemiliknya orangnya ada enggak? Terus direkturnya Bapak Ibu di sini, apabila direkturnya di sini tidak mau tanda tangan, tidak mau ruwet, langsung diganti oleh PT yang punya 99% ini. Ini tidak mau diganti, ini tidak mau diganti. Jadi punya 8 lapis untuk mengamankan kepemilikan. Jos? Keren ya? Ikut saya, aham. Dahsyat? Jangan tobat tenan Bapak Ibu. Ya orang banyak yang pintar-pintar. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu manage risiko, timbang risikonya mau saya terima enggak? Mau saya terima enggak? Tapi memang betul ya Pak, sorry. Memang betul emang butuh 2 orang makanya dia pinjam nama saya jadi dia butuh saya gitu Pak ya. Sebetulnya kalau penanaman modal asing ya memang harus ada orang dalam negeri. 2 orang. Ya 1 orang, 2 orang saya enggak tahu, silakan. 2 orang katanya sih. Jadi makanya dia pilih pinjam gini, nama gitu. Bapak Ibu ada ilmu berpikir. Siapa yang mau saya ajarkan sebagai negosiasi lebih baik, Anda di properti lebih benar. Siapa yang mau katakan saya. Saya. Gini, level evidence, ikuti saya, katanya. Itu level 5. Level? Katanya tong disewaringin, level 5. Kalau kata ahlinya, level 4. Kalau ada buktinya, mulai, isa level 1, isa level 2, isa level 3. Contohnya, Pak ini dari penelitian, sebentar, buktinya? Penelitian yang mana? Penelitian ada 3 level. Yang nomor 3, diteliti tanpa randomize. Contohnya, ternyata pembicara terbaik di dunia adalah Tong Desem Waringin. Kok bisa? Sudah saya teliti, ada bukti penelitian saya teliti dari seluruh murid-murid saya, Tong Desem Waringin pembicara terbaik di dunia. Ya muridnya Tong Desem Waringin. Itu tidak di random, tidak acak, betul? Oke Bapak Ibu, itu level 3. Yang kedua sudah randomize, jadi sistem penelitian randomize. Yang nomor 1 sudah ada meta-analisnya, sudah apa? Meta-analisnya, dan setiap Anda ngomong, tanya dulu. Misalnya ada orang bilang, ini ada buktinya. Pak, ini menurut ini memang 2. Saya kalau negosiasi, kalau saya lagi deal, saya tidak akan terima. Boleh Pak, kirim buktinya? Kalau betul bahwa memang 2 minimal. Ada aturan hukumnya Pak? Tahun berapa Pak, pasal berapa? Oh saya gebrak-gebrakan meja, saya tidak ngeper. Satu hari meeting, mall. Saya punya mall Bapak Ibu. Pemegang sahamnya banyak. Lagi berantem Bapak Ibu. Laporan keuangan tidak boleh dibagikan. Melanggar undang-undang. Tidak bisa itu melanggar undang-undang. Saya bilang undang-undang mana perusahaan saya sekian puluh laporan keuangan sama saya terus. Jadi saya melanggar undang-undang. Tidak bisa, itu tidak bisa undang-undang menyatakan tidak boleh. Tidak boleh mana? Mana buktinya? Undang-undang nomor berapa? Dia gebrak meja, Bapak tidak boleh nguji saya. Saya ini bukan murid Bapak, bukan ujian. Saya gebrak meja, ini bukan nguji. Berani Bapak, saya ngotot sudah biasa Bapak Ibu. Sana bukan semuanya diam, pemegang saham yang lain diam. Saya gebrak meja, hakim pun ngomong undang-undang, tidak boleh apalan, harus sebutkan. Sebutkan undang-undangnya yang mana, saya baca dulu. Itu Pak. Minta bukti. Dan kemudian, ini kita baca dulu beramai-ramai. Tidak usah, topiknya masih banyak. Oke, sudah lamu lanjut, tak baca. Tak baca tidak ada Bapak Ibu. Mana ada undang-undang melarang laporan keuangan kepada pemegang saham? Tidak ada. Duh, ternyata yang ada, oh maksudnya dia anggaran dasar. Oh ternyata anggaran dasar pada waktu didirikan, itu pemegang saham sepakat, RUPS, bahwa yang namanya laporan keuangan hanya bisa dilihat di tempat. Tidak akan disebarkan, tidak boleh diminta. Jadi harus datang. Ya tinggal diganti, ya toh ya. Gimana bisa diganti, itu kan Menteri Kehakiman, itu melanggar undang-undang. PT itu kekuasaan tertinggi di RUPS. Kalau mau mengubah undang-undang dasar, ini loh undang-undang dasar, bacain. Ini ya toh. Ini 70% setuju anggaran dasar diubah. Anggaran dasar di 2/3. Tapi harus 2/3. Wis gebrak-gebrakan meja, enggak apa-apa, saya enggak ngeber. Biasa, gebrak semua tegang, pengacaranya sana bilang,
Tenang ya, di dunia hukum tuh biasanya begini, nanti pulang kita makan-makan ya biasa. Hukum itu biasanya gebrak-gebrakan pulang makan bareng Bapak Ibu. Gebrak-gebrakan aja itu untuk aju ngotot gitu aja. Nah, terakhir Bapak Ibu, cara berpikir perhatiin. Hilton, saya bilang, saya mau bangun kolam renang di lantai paling atas. Mahal Pak, arsiteknya langsung bilang, mahal Pak. Bapak arsitek, saya praktisi, saya sudah bangun. Itu apa kuat, nanti berapa ton, itu 660 ton, berapa air, gini. Itu biayanya mahal. Mahal itu berapa? Saya sudah bangun, tanggal 12 bulan 12 2012, jam 12 siang lebih 12 menit, 12 detik, saya sudah serah terima, sudah saya bangun, dan saya tahu tidak mahal. Saya teleponkan yang pemegang saham saya yang lain, sayangnya saya lupa Bapak Ibu angkanya. Dulu pemegang saham waktu saya punya ide kolam renang di atas, mahal Pak Tung, sama, saya tidak terima mahal. Mahal itu bahasa perasaan. Itu ilmu berpikir di life revolution. Jadi kalau orang bilang mahal, murah, saya lakonnya apa? Berapa? Perbandingannya dengan apa? Jadi begitu ngomong angka, sebentar, angkanya dari mana sumbernya? 2, dari mana sumbernya? Buktinya mana? Aturannya nomor berapa? Boleh saya baca dulu? Karena kalau enggak Anda mengambil keputusan yang salah karena dasarnya salah. Contoh saya beli tahu, saya mau bangun itu, saya mau kasih kolam renang di atas. Arsiteknya enggak setuju, susah ini begini Pak, itu urusan sipil. Bukan urusan arsitek gambar aja gitu ya. Betul? Ya belum pernah ada hitungannya tapi sipil nanti. Tapi kan mahal, mahal kan saya yang bayar. Mahal itu berapa? Saya teleponkan ya pemegang saham. Pemegang saham saya dulu juga ngomong mahal Pak Tung. Oh ternyata enggak mahal Pak Tung, selisih cuma sedikit. Pondasi tetap harus. Kalau di atas, kalau di tengah malah mahal. Karena lebih beda gini-gini. Karena kita sudah punya pengalaman. Tahun 2012 sudah serah terima diomong orang mahal. Saya itu sudah praktisi yuk.